Anak Indonesia yang hebat, bertemu lagi dengan saya Siti Nur Hijrianti di pembelajaran bahasa Indonesia. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran bahasa Indonesia kelas 8 di semester 2. Tapi untuk kalian yang baru gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu karena subscribe itu gratis. Oh ya, sebelum kalian menonton video ini, kalian wajib banget menonton video saya sebelumnya tentang teks eksplanasi juga. Video ini adalah video lanjutan dari video tersebut. Oke? Baik, kita langsung aja ya ke tujuan pembelajarannya dulu. Tujuan pembelajaran kita di video kali ini adalah setelah kalian selesai menonton video ini dari awal sampai akhir, kalian sebagai siswa diharapkan mampu menelaah struktur teks, kaidah kebahasaan teks eksplanasi dari paparan atau suatu fenomena yang kalian dengar atau kalian baca. Itu dia tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, sebelumnya saya mengingatkan kembali nih, isi dari teks eksplanasi adalah suatu proses atau rangkaian kejadian, fenomena alam, sosial, budaya, ataupun sejarah. Nah, dalam pemaparannya, teks eksplanasi ini menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Mengapa ini disebut pola kausalitas atau sebab akibat. Nah, kalau bagaimana ini adalah pola kronologis atau uraian kronologis atau urutan waktu. Bagaimana? Sudah ingat? Bukan? Kita lanjut ke struktur dan kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Yuk lanjut ke struktur teks eksplanasi. Nah, struktur teks eksplanasi dibagi menjadi 3. Saya singkat IPU. I-nya adalah identifikasi fenomena, P-nya penggambaran rangkaian kejadian, U-nya adalah ulasan. Nah, saya akan jelaskan ke I dulu, identifikasi fenomena. Isinya apa? Identifikasi fenomena ini terletak di paragraf awal ya, atau paragraf pertama yang isinya adalah mengidentifikasi rangkaian peristiwa tersebut atau fenomena yang akan dijelaskan tersebut. Jadi istilahnya mah gambaran umum dari fenomena yang akan kita jelaskan. Itu adalah identifikasi fenomena. Contohnya bisa kalian lihat di bawah ini. Kemudian yang kedua adalah penggambaran rangkaian kejadian. Isinya adalah rangkaian atau kejadian yang secara rinci yang relevan dengan identifikasi fenomena di paragraf sebelumnya. Kalau misalnya paragraf sebelumnya tentang sejarah Kabupaten Bandung, berarti identifikasi di penggambaran rangkaian kejadian ini tentang kabupaten juga, tetapi secara rincinya. Nah, disinilah kita jelaskan kedua pola dari teks eksplanasi tersebut, yaitu apa tadi? Kausalitas dan kronologis ya. Jadi pola kausalitas sebab akibat dan kronologis urutan waktu itu ditempatkan di struktur yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian. Dan struktur teks yang terakhir adalah ulasan. Ulasan itu apa? Ulasan adalah komentar atau penilaian yang isinya adalah suatu konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Kalian bisa lihat contohnya di bawah ini. Oke, itu dia struktur teks eksplanasi. Kita lanjut ke kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Ya, kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi ini relatif berbeda dengan teks lain. Kita langsung aja, ada 4 kaidah kebahasaan yang ada di teks eksplanasi. Yang pertama, konjungsi kronologis, konjungsi kausalitas, kata benda, dan kata istilah atau kata teknis. Kita langsung ke konjungsi kausalitas dulu ya. Konjungsi kausalitas, dari kausalitas adalah sebab akibat. Nah, contoh konjungsinya adalah karena, oleh karena itu, sebab, sehingga. Itu adalah contoh dari konjungsi kausalitas. Contoh kalimatnya kalian bisa lihat di bawah ini. Kemudian konjungsi
kronologis atau urutan waktu. Contoh konjungsinya setelah itu, lalu, kemudian pada akhirnya. Nah, contoh kalimatnya kalian bisa lihat di bawah ini. Yang ketiga adalah kata benda. Nah, kata benda ini jenisnya jenis fenomena ya, bukan kata ganti manusia atau kata ganti yang kategorinya pencerita. Nah, kata benda di teks eksplanasi ini contohnya banjir, longsor, atau teks sebelumnya itu kabupaten, sejarah kabupaten, itu namanya kata benda. Yang terakhir adalah kata teknis atau istilah. Nah, kalau ini tergantung topik yang dibahas dalam teks eksplanasi. Kalau topiknya longsor, berarti kata teknisnya atau kata istilahnya bisa reboisasi, penanaman hutan, penanaman pohon kembali itu. Jadi kata teknik adalah kata yang tidak biasa kita dengar di percakapan sehari-hari. Nah, itu dia materi kita di video kali ini. Saya sudah menjelaskan tentang struktur teks eksplanasi dan kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Selanjutnya adalah latihan atau tugas yang harus kalian kerjakan. Mudah banget kok. Kalian sudah mengerjakan tugas di video saya sebelumnya kan? Di situ saya memberi tugas atau latihan kalian untuk mencari teks eksplanasi dari berbagai sumber. Nah, teks eksplanasi tersebut yang sudah kalian dapatkan itu kita pakai di video kali ini ya. Jadi tugasnya yang pertama adalah bacalah teks eksplanasi yang sudah kalian dapatkan dari berbagai sumber tersebut. Yang kedua, tentukan struktur teks eksplanasi dari teks tersebut sesuai dengan struktur yang saya jelaskan tadi. Kemudian yang ketiga, tentukan kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi tersebut sesuai dengan penjelasan kaidah kebahasaan yang tadi saya jelaskan. Jadi tugasnya sebenarnya ada dua, menentukan struktur teks dan kaidah kebahasaan dari teks yang sudah kalian dapatkan di tugas video sebelumnya. Gimana? Paham nggak? Untuk yang belum paham, kalian bisa tinggalkan pesan di kolom komentar ya. Oke, cukup sekian dulu ya video kita kali ini. Semoga kalian paham dan video ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum.